Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelas Bahasa SMA Negeri 10 Bandung akan memaparkan dan menjelaskan tentang perkembangan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden pertama Republik Indonesia yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Ia dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai presiden ke-6 pada tanggal 20 Oktober 2004 bersama Yusuf Kala wakilnya. Tidak lama setelah terpilih, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri segera membentuk susunan kabinet pemerintahannya yang diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu. Sejak awal pemerintahannya, Presiden SBY memprioritaskan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan pengangguran serta pemberantasan KKN yang ia canangkan dalam program 100 hari pertama pemerintahannya. Salah satu program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah Presiden SBY adalah Bantuan Langsung Tunai atau BLT. Pada tahun 2006, BLT dianggarkan sebesar 18,8 triliun rupiah untuk 19,1 juta keluarga. Tahun 2007, dilakukan BLT bersyarat bagi 500.000 rumah tangga miskin di 7 provinsi, 51 kabupaten, 348 kecamatan. Bantuan tersebut meliputi bantuan tetap, pendidikan, kesehatan dengan rata-rata bantuan per rumah tangga sebesar Rp1.390. Selain memfokuskan pada manusia dan rumah tangganya, program pengentasan kemiskinan juga berupaya untuk memperbaiki fisik lingkungan dan prasarananya, seperti gedung sekolah, fasilitas kesehatan, jalan, air bersih, dan lain-lain. Program 100 hari pertama Presiden SBY juga memberikan prioritas pada peninjauan kembali RAPBN 2005, menetapkan langkah penegakan hukum, langkah awal penyelesaian konflik di Aceh dan Papua, stimulasi ekonomi nasional, dan meletakkan fondasi yang efektif untuk pendidikan nasional. Sejak krisis yang dialami bangsa pada tahun 1998, kondisi perekonomian masyarakat Indonesia belum pulih. Upaya pengentasan kemiskinannya juga pernah dicanangkan oleh presiden sebelumnya, masih belum terlaksana sepenuhnya. Hal ini diperparah dengan terjadinya sejumlah bencana alam, terutama tragedi tsunami di Aceh. Presiden SBY bersama kabinetnya segera mengambil langkah-langkah penanggulangan pasca bencana. Salah satunya dengan menetapkan Kepres nomor 30 tahun 2005 mengenai rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Aceh dan Nias. Upaya untuk pengentasan kemiskinan direalisasikan melalui peningkatan anggaran di sektor pertanian, termasuk upaya untuk swasembada pangan. Untuk mendukung perbaikan di sektor pertanian, pemerintah menyediakan pupuk murah bagi petani. Selain itu juga dengan berupaya memperbaiki pendidikan dengan cara meningkatkan anggaran pendidikan. Seiring dengan itu, program bantuan operasional sekolah atau BOS juga ditingkatkan. Pemerintah juga meningkatkan tunjangan kesejahteraan tenaga pendidik. Pelayanan dan fasilitas publik juga ditingkatkan. Seperti halnya pemerintahan pada era reformasi sebelumnya, pembentukan kabinet pemerintah merupakan hasil dari koalisi partai-partai yang mendukung salah satu pasangan calon presiden saat pemilu presiden. Dengan demikian, keberadaan koalisi dan hubungan partai-partai yang mendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus dijaga. Salah satu upaya untuk menjaga kesolidan koalisi pada masa pemerintahan SBY adalah pembentukan Sekretariat Gabungan atau Setgab antara Partai Demokrat dengan partai-partai politik lainnya yang mendukung SBY. Tujuannya untuk menyatukan visi dan misi pembangunan agar arah koalisi berjalan seiring dengan kesepakatan bersama. Setgab merupakan format koalisi yang dianggap SBY sesuai dengan etika demokrasi dan dibentuk sebagai sarana komunikasi politik pada masa pemerintahan SBY. Sejalan dengan upaya menjaga kesolidan pemerintahan, juga dengan melanjutkan reformasi politik seperti yang telah dirintis oleh pemerintahan sebelumnya pada era reformasi, upaya untuk penerapan otonomi daerah dengan cara mengurangi wewenang pemerintahan pusat dan memperluas wewenang daerah dilakukan secara proporsional dan seimbang. Selain itu juga, pemerintah mengupayakan reformasi birokrasi yang mengedepankan aspek transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas demi menciptakan good governance. Untuk membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat, pemerintah memaksimalkan penggunaan media sosial.
Konflik berkepanjangan di wilayah Aceh dan Papua yang belum juga berhasil diselesaikan pada masa pemerintahan presiden sebelumnya. Pada masa SBY, pemerintah berupaya untuk lebih mengefektifkan forum-forum dialog mulai dari tingkat lokal, Aceh, hingga internasional. Di tingkat internasional, upaya tersebut menghasilkan Geneva Agreement atau Kesepakatan Penghentian Permusuhan atau juga Cessation of Hostilities Agreement (KOHA). Juga dengan melakukan pendekatan secara langsung dengan masyarakat Aceh dan dengan mengeluarkan instruksi Presiden nomor 14 tahun 2005 tentang langkah-langkah komprehensif penanganan masalah Poso. Seperti halnya konflik di Aceh, upaya untuk menyelesaikan konflik di Papua juga mengedepankan aspek dialog dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai pencapaian pada masa Presiden SBY dirasakan langsung oleh masyarakat menjadi modal bagi Presiden SBY untuk mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilu tahun 2009. Berpasangan dengan seorang ahli ekonomi yakni Budiono dan berhasil memenangkan pemilu hanya melalui satu putaran. Ketika pemerintah Orde Baru tumbang, keinginan untuk mendapatkan ruang politik dan pemerintahan untuk mengatur wilayah sendiri menjadi keinginan masyarakat di daerah-daerah yang pada akhirnya melahirkan Undang-Undang Otonomi Daerah. Penerapan otonomi daerah tersebut diiringi dengan perubahan sistem pemilu dan diselenggarakannya pemilu langsung untuk mengangkat kepala daerah mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota. Di bidang pers, euforia demokrasi juga melahirkan sejumlah media massa baru yang lebih bebas menyuarakan berbagai aspirasi masyarakat. Selama era reformasi, regenerasi kepemimpinan dari tokoh-tokoh senior kepada tokoh-tokoh yang lebih muda juga memperlihatkan kepedulian organisasi masyarakat dan partai politik terhadap pentingnya peran serta aktif pemuda untuk memulai lebih dini dalam mengikuti perkembangan dan perubahan politik yang dalam beberapa hal juga mempengaruhi ketatanegaraan. Sekian informasi yang dapat kami berikan kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah Bapak SBY telah menjalankan kesempatan menjadi presiden dengan baik? Ataukah sebaliknya? Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.